warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Opik, siswa Anda, siswa siswi SD Islami Karakter Bunda Tami dan ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan podcast SDIC Bunda Kami, dan kali ini masih dalam episode memperkenalkan guru-guru di Sekolah Dasar Islami Karakter Bunda Kami. Kalau kemarin ada Bunda Maya, ada Bunda Fitri, sekarang kita akan panggilkan tamu kita dan sambut ini dia Bapak Doni Jaya Suteja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sehat Pak? Alhamdulillah. Bapak bagaimana? Alhamdulillah sehat luar biasa. Pak Doni ini nama aslinya panggilannya Pak Doni. Nama aslinya? Ya, nama saya panggilannya Doni Jaya Suteja. Kena artinya nggak? Ada Pak. Iya. Yang jelas Doni Jaya Suteja itu terdiri dari 3 nama karakter kartun Pak. Oh, 3 nama karakter kartun katanya. Terus D-nya itu Doraemon. D-nya Doraemon. Iya. J-nya itu Giant. J-nya itu Giant. Dan yang ketiga itu Shizuka. Shizuka. Kenapa itu 3 kartun itu kenapa Pak? Nah, Doraemon itu kita ketahui Khairun Nas Anfa'uhum Linnas Pak. Khairun Nas Anfa'uhum, karena dengan kantong ajaibnya itu. Iya, bermanfaat bagi yang lainnya. Dan yang kedua itu Giant. Giant. Kenapa dengan Giant? Giant itu terkenal dengan keperkasaannya. Giant itu terkenal dengan keperkasaannya. Kekuatan. Dan yang ketiga itu Shizuka. Shizuka kenapa dengan Shizuka? Si perempuan. Iya. Maksud Shizuka ini adalah Shizuka terkenal dengan kecantikannya, keramahannya. Jadi iya. Doni Jaya Suteja itu selain bermanfaat bagi orang lain, juga insya Allah perkasa dan juga selalu cantik, lemah lembut seperti jiwanya Shizuka. Masya Allah. Tepuk tangan untuk Pak Doni Jaya Suteja. Jadi begitu ya, jadi Pak Doni itu adalah Pak Doni adalah orangnya ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, kemudian kuat, perkasa, dan tapi dengan hati yang lemah lembut. Ya, oke. Baik, Pak Doni dimasuk ke lahir di mana Pak Doni? Asli Tasik bukan? Bukan Pak. Kalau saya asli di Garut. Asli Garut. Ya. Jadi kalau Garut itu kota dodol ya? Iya. Tepatnya di Prancis. Prancis mana Pak? Peranakan Cikajang City. Wow, Peranakan Cikajang City. Iya. Itu di Cikajang. Iya. Tanggal berapa Pak? 5 Desember 1997. 5 Desember 1997. Kemudian Pak Doni kesini kan dari Garut tuh. Kenapa bisa ke Tasikmalaya, ke Singaparna? Nah, kebetulan saya ini melanjutkan pada waktu itu kuliah di Institut Agama Islam Cipasung. IAIC. Dan itu juga saya mondok di pondok pesantren tersebut hingga akhirnya alhamdulillah 2020 lulus dan sekarang sedang melanjut di S2 Institut Agama Islam Cipasung. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Pak Doni. Jadi Pak Doni ini lagi melanjutkan S2 ya. S2. Di IAIC juga. Jurusan Manajemen Pendidikan. Manajemen Pendidikan. Terima kasih Pak Doni. Kemudian di pesantren ada kegiatan apa Pak Doni di pesantren? Selain sebagai hanya santri di sana, terus ada kegiatan apa lagi? Katanya Pak Doni ini teman-teman ini adalah juga imam besar di masjidnya di Masuk kayak gitu ya. Pak Doni ya. Insya Allah. Terima kasih ya Pak Doni. Nah Pak Doni di Sekolah Islami Karakter Bunda Tami ini tahun berapa masuknya Pak? Kalau untuk masuk mungkin baru 2021 ini Pak. 2021. Ajaran baru baru saya masuk. Oh gitu. Bagaimana Pak Doni masuk ke sini, perasaan Pak Doni? Ya mungkin untuk pertama kali memang pada waktu itu ketika saya selesai S1 pada waktu itu mencari pekerjaan, dan pada waktu itu mungkin karena niatnya ingin mengabdi dan lain sebagainya atas ilmu apa yang didapat dari Institut Agama Islam Cipasung tersendiri, pada waktu itu saya mendapatkan ada 3 lowongan pekerjaan guru mungkin. Terus? Akan tetapi pada waktu itu ketika ada rekomendasi juga dari teman, salah satunya yaitu SDIC Bunda Tami, saya sangatlah tertarik untuk masuk ke SDIC Bunda Tami ini. Oh gitu. Karena dilihat dari basicnya mulai dari visi misi dan lain sebagainya, saya tertarik karena di sini
mungkin apa namanya, untuk pendidikannya itu lebih ditekankan pada karakter. Lebih ditekankan kepada karakter. Jadi Pak Doni itu tertariknya karena SD Islamic Karakter Bunda Tampil khusus untuk karakter. Iya. Gitu ya. Dan ini mungkin Pak sesuai dengan apa namanya, Rasulullah SAW diturunkan ke muka bumi ini bukan untuk mencerdaskan bangsa, bukan untuk apa namanya membuat orang lain menjadi pintar, akan tetapi yang paling utama itu nama itu diutam lima makarimal akhlak, itu untuk menyempurnakan akhlak. Untuk menyempurnakan akhlak, maka cocok sekali ya Bunda kami membangun sekolah dengan jargon Islamic karakter. Karena supaya anak-anak nanti outputnya menjadi orang-orang yang kayak Rasulullah ya, gitu. Jadi di sini itu memegang apa Pak? Kalau saya sendiri memegang yang pertama pendidikan agama Islam, pendidikan agama Islam, ya, yang kedua yaitu tahfidzul Quran. Tahfidzul Quran. Kalau pendidikan agama Islam dan tahfidzul Quran, itu kan kalau tahfidz itu kan hafalannya kan? Ya. Itu metodenya gimana Pak? Apakah anak-anak disuruh setoran itu ke tiap misalnya 1 minggu, setor, 1 hari setor surat ini gimana Pak? Metodenya? Iya Pak. Kalau mungkin mohon maaf kalau di sekolah-sekolah lain banyak yang apa namanya membuat visi misi terhadap tahfidz itu one day one ayat. Oh iya. Akan tetapi kalau di sini kita tidak menekankan anak-anak supaya 1 hari hafal 1 ayat. Di sini kami memakai metode Umi. Selain juga memakai metode Umi, juga memakai metode kuantum jari. Kuantum jari. Iya. Maksudnya gimana? Kuantum jari atau menghitung jari itu atau gimana? Nah, metode kuantum jari ini, kalau metode Umi tadi misalkan sering banyak diulang-ulangi dalam hafalan Al-Quran dan lain sebagainya, jadi guru banyak membaca Al-Quran dan murid-muridnya banyak mendengarkan. Setelah itu memakai metode kuantum jari, yang mana metode kuantum jari ini kita memperlihatkan jari kita dan nantinya insya Allah murid fokus terhadap jari kita. Ya. Dan untuk Al-Qurannya sendiri kita itu membagi-baginya menjadi 3 bagian. Itu contohnya Lailatul Qadri khairum min alfisah. Lailatul Qadri khairum min alfisah dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama Lailatul Qadri. Iya, kita baca sampai misalkan pokoknya sampai anak-anak bisa mencerna ayat tersebut. Iya, terus setelah itu khairum terus dibaca khairum. Jadi pengulangan dan setelah itu min alfisah. Baru setelah kita memotongnya menjadi 3 bagian, digabung antara bagian 1, bagian 2 dan bagian 3. Dengan metode tersebut, alhamdulillah sampai sekarang ini anak-anak selain semangat untuk mempelajari Al-Quran, juga mereka merasa tidak terbebani dengan Al-Quran sendiri. Ya, jadi itu menarik ya, metode menarik dengan kuantum 3 jari itu. Jadi anak-anak diajar hafalan, belajar hafalan, tapi tidak dibebani bahwa itu memang hafalan gitu ya. Wah, sangat menarik sekali ya kalau di sekolah dasar Islamic Karakter Bunda Tampil seperti itu. Baik, Pak Doni, nanti kedepannya itu PAI tahfidz itu selain tadi kuantum 3 jari, kemudian kan nanti anak-anak meningkat umurnya itu bagaimana Pak? Nah, untuk program selanjutnya maksudnya? Untuk program selanjutnya, untuk PAI sendiri di sini kan saya supaya anak-anak bisa lebih tertarik dalam pembelajaran. Kalau biasanya terfokus kepada hafalan, karena di sini kan ada rukun sholat dan lain sebagainya, itu pasti anak akan semakin terbebani. Di sini kami yaitu menyelenggarakannya selain dengan langsung praktik di lapangan seperti adanya sholat duha dan lain sebagainya, juga dengan metode bernyanyi, Pak. Begitu ya, cara penyampaiannya tidak maksudnya tidak serius, tidak galak, tapi dengan bahagia gitu ya, karena anak-anak harus bahagia gitu. Baik, Pak Doni, terima kasih kedatangannya Pak Doni untuk memperkenalkan diri. Jadi teman-teman dan ayah bunda yang ada di luar sana yang sudah masuk ke sekolah dasar Islamic Karakter Bunda Tampil dan juga yang belum mau masuk, silakan. Ini adalah guru, kita sudah memperkenalkan guru-guru. Pokoknya ada hal yang harus diperhatikan di SDIC Bunda Tampil ini. Selain kita yaitu mencetak kader ulama yang intelek,
akan tetapi juga mencetak kader intelek yang ulama. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian dan ayah bunda yang dirahmati Allah, ini adalah podcast SDIC Bunda Tami, episode terakhir dari perkenalan guru-guru yang ada di SDIC Bunda Tami. Dari mulai Bunda Maya, Bunda Fitri, dan Pak Doni, dan juga Pak Opik ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SDIC Bunda Tami, Siap badan sehat, jiwa kuat, hati bersih, cerdas, berkarakter.